Di kaki gunung yang hijau dan sejuk, tersembunyi sebuah desa kecil bernama Surokromo. Desa itu tampak biasa saja. Penduduknya hidup dari bertani dan beternak. Tapi ada satu nama yang sering disebut dalam bisik-bisik penuh kagum oleh penduduk desa, Mbah Karim. Mbah Karim bukan orang kaya. Rumahnya sederhana dari kayu jati tua, berdiri di tengah kebun pisang dan singkong. Ia hidup sendiri, tak pernah menikah dan setiap hari bekerja di sawah dengan cangkul dan topi caping tuanya. Namun semua orang di desa tahu bahwa sawah Mbah Karim tak pernah kekurangan air. Bahkan saat kemarau panjang, setiap pagi, Mbah Karim berjalan kaki menuju sawah sambil membawa karung tua berisi bekal. Biasanya hanya nasi, garam, dan sayur rebus. Tak banyak yang tahu bahwa sebelum ke sawah, ia selalu bangun di sepertiga malam, menangis dalam sujud panjang, dan berzikir ratusan kali tanpa suara. Baginya sawah bukan sekadar ladang tanaman, tapi tempatnya berdialog dengan Allah. Ia jarang berbicara kecuali saat perlu, tapi kata-katanya selalu menyejukkan hati. Sekali waktu seorang pemuda datang padanya dengan wajah lelah dan putus asa. "Mbah, hidup saya berat. Saya ingin menyerah." Mbah Karim hanya tersenyum dan berkata pelan, "Nak, padi itu tumbuh dengan menunduk. Tapi sebelum bisa menunduk, ia harus berdiri tegak menantang matahari. Semua yang mulia butuh proses." Pemuda itu menangis. Sejak saat itu, ia datang tiap minggu hanya untuk membantu di sawah dan belajar diam-diam dari ketenangan Mbah Karim. Meski hidup miskin, Mbah Karim tak pernah kekurangan. Tiap panen ia membagikan hasilnya kepada janda-janda tua, yatim piatu dan orang miskin. Seringkali ia menghilang ke hutan beberapa hari. Warga desa menduga ia bertapa, tapi tak satu pun tahu apa yang ia lakukan. Yang jelas setiap kali ia kembali, wajahnya semakin bercahaya dan hatinya makin dalam bila berbicara. Suatu hari desa itu dilanda musibah besar. Hujan tak turun berbulan-bulan, sumur mengering dan tanaman mulai mati. Banyak petani mulai panik. Mereka mencoba ritual adat, doa bersama, bahkan memanggil pawang hujan, tapi tak ada hasil. Sampai suatu malam Mbah Karim datang ke musyola. Ia berdiri di tengah dan berkata, "Besok pagi kumpulkan semua penduduk di lapangan. Kita salat istisqa minta hujan." Orang-orang heran. Seumur hidup mereka, Mbah Karim tak pernah memimpin apa-apa, tapi karena rasa hormat mereka pun menurut. Pagi itu di bawah langit yang kering dan langit mendung yang tak kunjung datang, warga desa berkumpul. Mbah Karim berdiri di depan, lalu mengangkat tangan dan berdoa dalam bahasa yang sangat sederhana. "Ya Allah, jika Engkau lihat kami lalai, ampunilah. Jika Engkau lihat kami sombong, hinakanlah. Tapi jangan cabut rahmat-Mu dari tanah ini. Karena hanya Engkaulah yang maha kuasa atas langit dan bumi." Tangisnya pecah dalam sujud, dan beberapa menit kemudian langit yang tadi biru berubah kelabu, lalu hujan turun deras membasahi tanah yang kering dan hati yang keras. Orang-orang takjub. Banyak yang langsung sujud syukur. Anak-anak bersorak. Hari itu nama Mbah Karim mulai disebut sebagai wali dari tanah sawah. Meski makin dikenal, Mbah Karim tetap seperti biasa. Ia tidak menerima pujian, tidak meminta penghormatan. "Aku ini cuma petani, bukan siapa-siapa," ujarnya suatu kali kepada seorang ulama yang datang dari kota untuk menjenguknya. Beberapa tahun kemudian tubuh Mbah Karim mulai renta. Ia tetap ke sawah meski harus dibopong. Hingga suatu malam Jumat ia tak keluar rumah. Pagi harinya seorang santri yang sering menemaninya menemukan Mbah Karim telah wafat. Dengan wajah tersenyum, tubuh menghadap kiblat, dan pelita yang masih menyala di pojok ruangan. Yang mengejutkan, dari tubuhnya tercium harum semerbak seperti bunga surga tak hilang meski jasadnya sudah dimandikan. Ketika hendak dikubur, awan menaungi pemakaman, dan burung-burung beterbangan mengelilingi area makam. Sejak saat itu makam Mbah Karim menjadi tempat orang datang untuk berdoa dan mencari ketenangan. Tapi para ulama berpesan, jangan minta kepada Mbah Karim, mintalah kepada Allah seperti yang diajarkan Mbah Karim, dalam diam, dalam sabar, dan dalam syukur. Kadang para wali tak tampil di mimbar, tidak punya banyak followers, tidak dikenal dunia. Mereka tersembunyi di ladang, di sudut musyola, atau bahkan di tengah sawah berlumpur. Tapi di hadapan Allah mereka mulia, karena mereka memilih rendah diri saat bisa tinggi, memilih sabar saat bisa marah, dan memilih ikhlas meski tak ada yang melihat.